Ya, perkenalkan nama saya Dian Alexander Caesar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tempat yaitu Gua Maria Kerep Ambarawa atau disingkat dengan GMKA. Ya, kami akan menjelaskan di sini adalah latar belakang dari Gua Maria ini, lalu lokasi dari Gua Maria ini, lalu perkembangannya, dan rencana perkembangan. Latar belakang. Gua Maria Kerep Ambarawa ini didirikan pada tahun 1954. Gua Maria ini merupakan salah satu dari pendahulu munculnya Gua Maria di Indonesia. GMKA ini berada di atas perkebunan hasil persembahan seorang warga Belanda. Romo Bernardinus Sumarno SC adalah pencurah ide berdirinya Gua Maria Kerep Ambarawa sebagai tempat devosi kepada Bunda Maria. Gua Maria ini digunakan sebagai tempat bagi umat paroki Santo Yusuf Ambarawa untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Gua Maria Kerep Ambarawa ini terletak di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Trep, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, GMKA terletak di perbukitan sebelah selatan lereng Gunung Ungaran. Patung Bunda Maria Assumpta. Patung ini berdiri sejak tahun 2015. Patung Bunda Maria kerap dibuat menyerupai bentuk patung Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Patung Bunda Maria tertinggi di Indonesia dan di Asia Tenggara. Patung ini mengalahkan patung Bunda Maria di Bulgaria yang memiliki ketinggian 32 meter. Patung ini didirikan setinggi 42 meter. Patung ini memiliki ketinggian 23 meter dengan ketinggian penopang pedestal 19 meter yang apabila ditotal menjadi 42 meter. Patung ini menghadap ke arah timur, tempat matahari terbit yang memiliki makna menyinari semua orang baik, itu orang baik maupun orang jahat. Patung ini berada setelah tempat parkir kendaraan pengunjung. Gua Maria Kerep Ambarawa GMKA. Objek pengamatan dari kelompok kami yaitu bangunan, taman, dan lahan parkir GMKA. Atraksi wisata yaitu tempat doa, taman atau public park, tempat foto, patung Bunda Maria, kuburan tempat para bruder, dan puja serah. Keamanan dan fasilitas kenyamanan. Di dalam GMKA ini terdapat pohon peneduh pada tempat wisata, bangku tempat duduk umum, penunjuk arah, CCTV, pos satpam, tempat sampah, toilet, dan taman dengan rumput dan kolam ikan. Isi tempat wisata Gua Maria Kerep Ambarawa, yaitu pertama terdapat kapel, satu untuk misa indoor. Untuk misa indoor atau acara yang indoor seperti pernikahan. Yang kedua ada kapel 2 untuk menyimpan hosti. Tempatnya kecil dan terdapat hosti. Tempat ini sangat khusus. Yang ketiga adalah replika makam Yesus dan patung Yesus disalibkan. Terdapat di dalam ruangan yang berbentuk seperti gua dan biasanya digunakan untuk tempat berdoa. Yang keempat ada patung Bunda Maria dan altar. Biasanya untuk misa besar dan biasanya banyak orang berdoa di tempat ini. Yang terakhir ada patung Bunda Maria Assumpta. Digunakan sebagai tempat berdoa. Ya, ini adalah gambar petanya dari Gua Maria Kerep Ambarawa. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan yang kita rencanakan untuk Gua Maria Kerep Ambarawa. Yang pertama adalah meningkatkan mata pencarian bagi para pengrajin tangan. Pengrajin tangan yang dimaksud adalah masyarakat sekitar Gua Maria Kerep
Kerep Ambarawa yang memiliki potensi untuk berjualan. Maka dari itu kita menyediakan tempat dan wadah agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Lalu yang kedua adalah penataan kembali lahan parkir. Lahan parkir untuk kendaraan roda 4 masih sangat terbilang buruk. Maka dari itu kita akan memberikan palang dan cat agar lahan parkir menjadi rapi. Lalu yang ketiga adalah penambahan WC di lahan parkir. Penambahan WC ini dimaksudkan agar para pengunjung tidak terlalu jauh untuk mencari WC. Lalu penambahan tanda pemberitahuan pada ujung gang tempat masuk Gua Maria Kerep Ambarawa. Ini dimaksudkan agar para pengunjung dan wisatawan dapat dengan mudah menemukan tempat Gua Maria Kerep Ambarawa itu sendiri. Lalu yang nomor 4 adalah pembaruan tanda pemberitahuan pada tempat wisata Gua Maria Kerep Ambarawa. Tanda yang dimaksud adalah tanda yang terdapat di dalam wisata tersebut. Dimaksudkan agar memperindah wisata dan dapat berfungsi dengan baik. Rencana perkembangan untuk Gua Maria Kerep Ambarawa. Bidang yang pertama adalah kebudayaan, memberikan pelatihan bagi para pengrajin tangan di sekitar Gua Maria Kerep Ambarawa. Bidang kedua adalah bidang sosial, memberikan pengetahuan tentang acara yang akan diadakan untuk mencegah konflik dengan warga sekitar. Lalu memberikan tempat untuk kegiatan sosial seperti vaksinasi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan untuk pengunjung yang berbeda agama. Untuk bidang ekonomi, yang pertama, memberikan tempat bagi para pengrajin tangan dan penjual makanan. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Lalu untuk bidang lingkungan, yang pertama, mengatur batas parkir pada setiap mobil agar tertata rapi. Yang kedua, memberikan batas pemisah antara lahan parkir Gua Maria Kerep Ambarawa dengan perumahan warga sekitar agar tidak terjadi konflik. Lalu yang terakhir, penghijauan di batas GMKA dan warga sekitar. Ini dimaksudkan agar memperindah lingkungan sekitar. Lalu untuk bidang yang terakhir adalah bidang keamanan. Yang pertama, memberikan dan meningkatkan penjagaan pada lahan parkir untuk mencegah tindak kriminal yang terjadi, seperti pencurian. Lalu memberikan pos satpam di titik-titik tertentu agar satpam dapat mengondisikan daerah tertentu. Lalu yang terakhir adalah memberikan kenyamanan bagi para pengunjung GMKA dengan memberikan tempat tidur. Ini dimaksudkan agar saat hujan pengunjung tidak kehujanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rencana kasar yang akan kami berikan untuk perkembangan Gua Maria Kerep ini. Kami berencana untuk mengembangkan pada dua aspek, yaitu pada lahan parkir dan juga pada tempat wisata. Pada lahan parkir, kami sudah merencanakan beberapa hal yang terdiri atas. Pertama, membuat sebuah sarana kamar mandi pada lahan parkir. Hal ini kami rencanakan agar para pengunjung dapat dengan mudah menjangkau kamar mandi tanpa harus masuk terlebih dahulu ke dalam tempat wisata. Yang kedua, kami akan meningkatkan penjagaan yang lebih ketat. Terlihat pada gambar di samping kiri, lahan parkir hanya dilindungi dengan pagar yang tidak cukup tinggi dan sebuah pos untuk para penjaga mengawasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah kami buat untuk meningkatkan penjagaan di lahan parkir tempat wisata. Yang terdiri atas, poin pertama, kami akan mengganti pagar penjaga lahan parkir dengan pagar yang lebih tinggi dan kokoh, serta kami akan menaikkan tinggi tembok pemisah lahan parkir agar keamanan menjadi lebih baik. Poin yang kedua, yaitu kami akan menambahkan palang otomatis sebagai tempat masuk dan tempat keluar kendaraan pengunjung. Hal ini kami rencanakan agar sistem masuk dan keluar pengunjung dapat teratur dan tidak terjadi kemacetan. Poin ketiga, yaitu kami akan menambahkan pintu keluar lahan parkir agar tidak bertabrakan dengan kendaraan pengunjung yang akan masuk ke
lahan parkir. Selanjutnya, rencana kasar yang kami berikan yaitu kami akan memberikan batas garis antara kendaraan yang parkir, sehingga lahan parkir dapat menjadi gambaran ketertiban pengunjung yang ada. Selain itu, kami akan menambahkan lahan parkir untuk kendaraan beroda 2. Rencana selanjutnya adalah kami akan membuat sebuah jembatan penyeberangan antara lahan parkir dengan tempat wisata. Hal ini kami berikan untuk menambah kenyamanan pengunjung saat musim hujan. Poin yang kelima, selanjutnya kami akan memberikan tempat untuk para pengunjung meminjam payung. Mungkin fasilitas ini hampir sama dengan penggunaan jembatan penyeberangan. Yang membedakan adalah fasilitas yang kami sediakan ini adalah untuk membantu para pengunjung dalam mengambil kendaraan yang mereka kendarai saat musim hujan. Hal terakhir yang akan kami berikan adalah kami akan menambahkan pada lahan parkir pohon peneduh yang gunanya untuk melindungi para pengunjung dari panasnya terik matahari saat cuaca panas. Serta kami akan menambahkan sebuah counter cafe yang berupa cafe kontainer agar para pengunjung dapat merasakan kenyamanan. Rencana kedua yang akan kami berikan yaitu terdapat pada tempat wisatanya. Pada tempat wisata, kami telah merencanakan beberapa hal, yaitu kami akan berusaha untuk bisa memperindah taman dengan menggunakan beberapa tanaman hias agar tidak terlihat gersang. Lalu pada bagian tengah taman, kami akan memberikan sebuah kafe untuk menambah ketertarikan pengunjung. Rencana kafe yang kami berikan adalah dengan konsep terbuka, seperti gazebo pada tengah taman. Selanjutnya, rencana yang kami berikan adalah menambahkan beberapa tempat dengan atap sebagai tempat berteduh di saat hujan maupun panas. Serta kami akan memperindah tempat penjualan hasil kerajinan tangan. Hal ini kami lakukan untuk menambah minat pengunjung untuk membeli pernak-pernik atau makanan di tempat wisata. Kami juga menambahkan sarana pembelajaran bagi para pengunjung tentang kerajinan tangan di taman wisata ini. Rencana selanjutnya adalah kami akan mengganti papan penunjuk arah agar suasana tempat wisata menjadi lebih baru. Serta kami akan menambahkan papan pengumuman yang akan memberitahukan jadwal acara kegiatan rohani atau gereja di tempat wisata ini. Serta pada kapal tempat wisata ini, kami akan menambahkan peredam suara agar tidak terjadi pantulan suara yang mengganggu warga sekitar. Rencana terakhir yang akan kami berikan yaitu adalah kami akan menambahkan sebuah outlet untuk pengisian daya yang berupa tempat peminjaman power bank secara gratis dan tempat mencuci tangan secara otomatis. Berikutnya adalah gambaran tentang rencana kasar yang berisikan peletakan kafe pada lahan parkir dan juga pada taman tempat wisata berada.